Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Putra Perdana, NPM 19630860, kelas 2D reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang selection sort. Yang pertama, pengertian selection sort adalah teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara memilih elemen data terkecil lalu membandingkan dan menukarkannya dengan elemen pada data awal dan seterusnya sampai dengan seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disort. Penjelasan yang kedua yaitu metode selection sort. Selection sort merupakan perbaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n kurang dari 1. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data, dan jika ada data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama, begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Algoritma selection sort dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dari bubble sort yang melakukan pertukaran setiap kali perbandingan memenuhi kriterianya. Sekarang kita masuk pada materi ketiga, yaitu penjelasan metode selection sort menggunakan animasi. Di sini barisan paling atas sudah ada angka yang posisinya tidak berurutan, dan kita akan mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan metode selection sort. Langkah pertama, kita akan cek seluruh elemen data, temukan nilai terkecil dan tukarkan posisinya dengan elemen pada data awal. Dimulai dari elemen data pertama, yaitu 4. Apakah 7 lebih kecil dari 4? Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 1 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 9 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak dan 1 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 1 dengan nilai pada elemen data awal, yaitu 4. Selanjutnya, karena 1 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 7. Kita bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak dan 2 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 2 dengan nilai pada elemen data awal, yaitu 7. Karena 2 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 4. Kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 4.
Karena jawabannya adalah tidak, maka 4 sudah merupakan nilai terkecil. Kemudian elemen data awal berpindah ke 7. Selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah iya dan 5 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 5 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 7. Karena 5 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 9. Selanjutnya kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 9. Karena jawabannya adalah iya, maka kita tukar 7 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 9. Angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Di sini saya sudah membuat contoh pengimplementasian selection sort ke dalam bentuk codingan menggunakan Pascal. Berikut hasil codingan yang telah saya ketik. Bisa dilihat. Kemudian kita coba run. Input banyak bilangan. Masukkan 6. Enter. Masukkan data ke 1, kita masukkan angka 4. Masukkan data kedua, kita masukkan angka 7. Masukkan data ketiga, kita masukkan angka 1. Masukkan data keempat, kita masukkan angka 2. Masukkan data kelima, kita masukkan angka 9. Masukkan data ke-6, kita masukkan angka 5. Berikutlah caranya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan selection sort. Yang pertama, kelebihan. 1. Algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Yang ketiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkan kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, sulit untuk membagi masalah. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai selection sort. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.